Ya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sekarang kami, saudara mahasiswa, untuk memilih sekarang semacam ini yang hari ini kami tunjukkan ada apa. Opinion kita sebagai pemuda, opinion kita di setiap tahun menjalani itu Bapak. Kalau sampai saat ini menggunakan sebalik itu Bapak. Secara keamanan dengan sebagainya itu gimana? Tetapi apa? Semakin dari kepada alat untuk apa? Membentang menghalangi setiap penyampaian pendapat dan kemudian diri yang mencoba untuk melanggengkan dinasti Jokowi. Lagi dan lagi hari ini kita akan turun terus dan terus menerus untuk apa? Untuk bencana bangsa ini kawan-kawan. Hanya satu kawan-kawan. Hanya ada satu kata perlawanan yang kemudian hari ini kita selalu agungkan di setiap tahun dan jalan kawan-kawan. Hari ini kita akan tunjukkan kepada umat kepolisian bahwa tugas menjaga bangsa ini bukan mereka sendiri ya. Bahwa tugas menjaga bangsa ini bukan apa-apa kepolisian sendiri. Bahwa hari ini kita akan tunjukkan eksistensi kami sebagai pemuda. Hari ini kami akan tunjukkan eksistensi kami sebagai mahasiswa bahwa menjaga bangsa ini bukan kalian sendiri. Ya, kawan-kawan sebagai hari kita akan tunjukkan. Oke. Ya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak kota Gunung Kepolisian, bahwasanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 bahwa setiap orang berkumpul bercerita untuk menyampaikan pendapat dan terkait persoalan yang ada di bangsa ini. Pertama, kedua, bicara tentang tupoksi pengawas kepolisian tertuju pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ternyata tugas pokok dari kepolisian abang-abang sudah memahami tugas tupoksi dari abang-abang kepolisian sendiri. Nah, sudah barang tentu hari ini tak lain dan tak bukan hari ini kami sampaikan di depan KPU karena jangan sampai KPU dijadikan sebagai alat kekuasaan. Nah, ini kenapa pagar ini dihalangi? Kami tidak punya senjata, kami tidak punya apa-apa. Tetapi kenapa pagar ini dihalangi? Apakah ini adalah cara salah satunya untuk membungkam suara mahasiswa? Oh, Membunuh rakyat itu. baik aja ya, kita maju aja. Atau gimana? Sir. Kita nggak ada senjata. Apa yang ditakutkan? Kita cuma hanya berpikiran untuk bagaimana menyampaikan jangan sampai KPU dijadikan sebagai alat kekuasaan. Betul. Oh, tanggal 22 Agustus kemarin, gerakan yang kemudian mencoba menghalangi jangan sampai DPR dijadikan sebagai alat kekuasaan juga. Hari ini pun kami datang dengan alasan yang salah. Bahwa berdasarkan kajian dan persentase yang kemudian kami bangun bukan persoalan main-main. Jangan sampai negara ini dijadikan sebagai apa kawan-kawan? Dijadikan sebagai dinasti yang kemudian hari ini dipaksakan oleh rejim saat ini. Nah, itu yang kau sudah sampaikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang sudah tidak ada persoalan yang kemudian dibantah dan kemudian digugat lagi. Oh, kau paham hukum nggak? Gak paham. Enggak, pura-pura nggak paham itu. Perintah aja Nah, tuh. lembaga kepolisian kalian paham? Nah, setiap lembaga yang kemudian dibagi dalam kelas politika itu punya fungsi dan tupoksi masing-masing. Dan kemudian yang punya tupoksi dan kemudian punya kesepakatan dan keambilan yang paling mutlak adalah apa kawan-kawan? Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian keputusannya adalah inkrah. Tidak ada bantah-bantahan lagi di situ. Betul. Hari ini kita tahu semua manuver-manuver yang kemudian dimainkan oleh itu aku tahu itu. Siapa lagi kawan-kawan? Tentu saja. Jangan takut. Yang hari ini manuver-manuver yang kemudian drama yang kemudian dimainkan di balik kekuasaan itu adalah siapa? Rejim saat ini yang menjadi pimpinan dari siapa? Jokowi dulu. Betul. Praktek kawan-kawan. Praktek yang kemudian dipraktekkan oleh salah seorang pimpinan yang hari ini menjabat sebagai kepala negara Jokowi dulu. Itu siapa kawan-kawan? Jokowi. Hari ini konsep yang kemudian dipraktekkan adalah apa kawan-kawan? Konsep yang kemudian dipraktekkan adalah Machiavelli kawan-kawan. Dan hari ini apa kawan-kawan? Beliau sengaja apa kawan-kawan? Menjadikan alat-alat lembaga kekuasaan untuk apa? Sebagai alat-alat pribadi dia. Itu yang kemudian terjadi. Oh, saya paham konsep Machiavelli kan? Paham konsep Machiavelli yang kemudian disampaikan bahwa dia mengesampingkan etika dan moral. Etika dan moral itu tidak ada tempatnya dalam dunia politik. Hari ini praktek yang kemudian dilakukan oleh rejim saat ini adalah apa? Itu yang terjadi. Yang disampaikan etika dan moral.
nggak apa-apa, kita pikiran untuk menyampaikan itu. Narau kecil. Woi, anak kecil. Nah, kita jalani oleh komandan mereka, kawan-kawan. Kita jalani oleh komandan mereka. Artinya apa? Oke. Naik ke atas. Kamu bisa ganti saya di sini nggak? Komandan bisa ganti saya di sini nggak? Komandan bisa ganti saya di sini nggak? Komandan. Ini hari ini rejim totalitarianis seperti yang Jatuh! bangsa ini direbut karena berdasarkan hutang royal. Bangsa ini untuk mengusir penjajah karena berdasarkan hutang royal. Bukan hanya sepihak, tetapi apa kawan-kawan? Rejim saat ini menggunakan aparat kepolisian sebagai apa kawan-kawan? Representasi dari Jokowi. Budak Jokowi. Artinya apa? Mana Rau? Oh, di belakang. Bukan saya tidak tahu dia. Bahwa hari ini lagi dan lagi kami sampaikan bahwa sampai KPU apa kawan-kawan tidak bisa sebagai alat kekuasaan. Kami akan selalu apa kawan-kawan, kita akan selalu tunjukkan eksistensi kita di setiap tahapan jalanan yang kita lakukan. Kalau sampai saat ini menggunakan sebuah lembaga-lembaga yang tidak sah untuk kepentingan pribadinya, itu terbiasa. Kami hadir di sini kami berdasarkan diskusi dan kajian bahwa cari marut dan kemudian terkait bangsa ini karena apa? Ketidakbijaksanaan dari salah seorang pemimpin sehingga apa? Semua lembaga-lembaga bagi sebagai alat kekuasaan. Bagus begitu paham? Pancasila Alina terima enggak? Kenapa itu sulit diterbitkan? Kenapa itu sulit diterbitkan? Atau sulit diimplementasikan? Kenapa? Ilmu keadilan sosial itu tergantung daripada lembaga-lembaga di bawah kekuasaan. Bagaimana kita bicara tentang keadilan sosial sedangkan lembaga-lembaga di bawah kekuasaan hari ini dijadikan sebagai alat kekuasaan? Kayak gitu barang. Akhirnya apa? Dalam Pancasila sebagai asas negara poin kelima yang kemudian hari ini kita cuma hanya formalitas dan kemudian diterangkan oleh lembaga kepolisian. Artinya apa? Lembaga kepolisian hari ini dijadikan sebagai alat kekuasaan juga. Sehingga apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sulit diimplementasikan. Padahal kita tahu bahwasanya asas daripada negara Indonesia adalah Pancasila. Negara ini bukan negara fasisme, negara ini bukan negara feodal. Tetapi apa? Hari ini dipraktekkan dalam batang negara ini negara feodal. Cuma hanya orang-orang yang kemudian punya modal yang kemudian hari ini memiliki. Sepakat. Hari ini kita mencoba untuk menyampaikan karena apa? Tugas kita sama, hak kita sama untuk menyampaikan setiap keresahan-keresahan. Tetapi apa? Hari ini konsep yang kemudian dipraktekkan adalah fasisme. Apa kawan-kawan? Mereka tidak mau menerima apa yang kemudian hari ini kita sampaikan. Yang terjadi. Hari ini kita telah mencoba untuk menyampaikan ke KPU bahwa keputusan MK itu adalah keputusan yang final. Jangan sampai manuver-manuver yang kemudian dilakukan oleh Jokowi saat ini mengkendalikan semua lembaga-lembaga kekuasaan hari ini. Sehingga apa? Meneruskan nasib dari kekuasaannya. Nah, kawan-kawan, bahwasanya kita datang karena berdasarkan konsep dan kemudian konsep dan kemudian kita bangun berdasarkan kajian dan diskusi hari ini kita akan tuangkan di depan KPU. Tetapi apa? Lagi dan lagi banyak sekali secara historis sudah banyak pengkhianat-pengkhianat yang kemudian terjadi di bangsa ini. Sudah banyak pengkhianat-pengkhianat baik itu dari lembaga kepolisian. Kita sudah belajar itu. Bahwasanya untuk menjaga bangsa ini bukan ada kepolisian sendiri. Kita membongkar itu biar supaya apa? Marwah daripada lembaga kepolisian itu Allah kembali kepada prinsip kehukuman semua. Penjara keamanan dengan sebagainya itu gimana? Tetapi apa? Sengaja dijadikan sebagai alat untuk apa? Membentang menghalangi setiap penyampaian pendapat yang kemudian disampaikan oleh anak bangsa.
bahwasanya kita hadir di sini bukan persoalan terlepas daripada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, tetapi apa kami cinta terhadap negara Indonesia ini, karena sampai negara Indonesia ini jadi kepada negara monarki. Dan sampai berdasarkan kepentingan keluarga akhirnya lembaga-lembaga kekuasaan tidak melawannya. Ini yang terjadi. Bagaimana? Oke buat sahabat Tribun TV, buat sahabat TK titik kumpul, hari ini hari Sabtu ya, tanggal 24 Agustus 2024. Kondisinya di sini. Ini tepat di depan gedung KPU guys. Yang sampaikan tadi kawan kita bahwa keputusan MK adalah keputusan yang final dan KPU jangan coba untuk melawan konstitusi. KPU jangan sampai jadi alat kekuasaan Jokowi untuk melanggengkan dinastinya kawan-kawan. Hari ini tepat di depan gedung KPU kita datang untuk mendesak apa kawan-kawan, mendesak agar KPU segera mengesahkan PKPU berdasarkan putusan MK kawan-kawan. Putusan MK itu adalah final. Dan lagi-lagi kita lihat kawan-kawan, isu yang beredar bahwa KPU yang didukung oleh Presiden Jokowi mencoba agar apa kawan, agar bisa mencari dalih agar putusan MK tetap diakomodir. Ini merupakan tindakan melawan konstitusi kawan-kawan. Kita pun tahu tugas dan wewenangnya KPU adalah sikap independen dan juga profesional. Tapi hari ini kita tahu, lihat dan menyaksikan secara bersama-sama justru KPU itu sendiri yang mencoba untuk melanggengkan dinasti Jokowi. Yang namanya dinasti akan mengancam kedaulatan karena dinasti itu hanya dipimpin oleh satu keluarga. Kita lihat bahwa negara kita adalah negara yang demokrasi, negara yang punya teriak politika dan tugas kewenangan masing-masing. Tapi kita lihat belakangan Jokowi mencoba untuk mengobok-ngobok itu untuk memperkuat dinastinya kawan-kawan. Untuk selanjutnya dari kawan-kawan PN, kawan-kawan, 17 Agustus 1945 kemerdekaan berhasil kita raih atas kolonialisme dan imperialisme. Agustus tahun ini hal yang telah kita perjuangkan, hal yang telah kita rebut kembali disetir, kembali diakumulasi oleh Jokowi. Sepakat kawan-kawan? Perkenalkan, nama aku Bagas, anggota dari Dewan Pengurus Komisariat UPN Veteran Jakarta. Pada hari ini kita kembali dikumpulkan untuk sama-sama mengawal putusan MK yang kemudian harus kita tuntut untuk diakomodir oleh KPU. Sepakat kawan-kawan? Yang terjadi hari ini dan kemarin menjadi satu rangkaian yang tak bisa kita lepaskan kawan-kawan. Kemarin pintu belakang, pintu kiri, dan pintu kanan gedung Dewan Wakil Rakyat berhasil kita jebol. Dan sampai hari ini ratusan teman-teman kita masih hilang, masih diambil paksa, dan masih disimpan di kantor-kantor kepolisian setempat. Harus kita lawan itu kawan-kawan. Awal sampai selesai. Teman-teman yang memperjuangkan sama-sama praktik demokrasi, praktik melawan dinasti harus digaungkan selalu. Di sini kita sama-sama berdiri bukan untuk bertarung, bukan untuk melakukan kekerasan kepada pihak aparat, tapi kami di sini, kita sama-sama di sini untuk mengawal perjalanan demokrasi kita. Sepakat kawan-kawan? Hari ini Pinocchio Jawa, sang tukang kayu, Kocak. berhasil mengobok-obok konstitusi kita, berhasil mengobok-obok demokrasi dari negara Indonesia
Dan kita di sini ingin memitigasi, ingin memberikan pencerdasan kepada kawan-kawan semua bahwasanya hari ini urgensi bagi kita semua untuk turun ke jalan, kawan-kawan. Di sini aku menyerukan kepada kawan-kawan sekalian, Bung dan Sarina dan teman-teman lain yang bersama aksi kita hari ini untuk panggil seluruh kawan-kawannya di rumah, di kampus, di pabrik-pabrik milik kapitalisme yang diakomodir oleh Jokowi. Kita sama-sama turun ke jalan, kita sama-sama berikan agitasi, propaganda, dan pencerdasan kepada masyarakat luas. Karena hari ini tentunya hanya kita, hanya pihak-pihak yang kemudian bisa melihat ini secara nyata, kawan-kawan. Kita bicara soal hegemoni, kita bicara soal dominasi, dan kita bicara soal praktik nepotisme yang dilakukan oleh Bapak Jokowi serta kroni-kroninya yang hari ini berhasil menghancurkan marwah demokrasi kita semua, kawan-kawan. Merdeka! 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 Jemeri! Jaya! Jemeri! Jaya! Marhe! No! Marhe! No! Marhe! No! Aku serukan semua untuk kawan-kawan, mari sama-sama sampaikan pendapatnya, sampaikan seruannya, dan sampaikan kalimat-kalimat yang mampu kembali memantik amarah kita semua, kawan-kawan. Kita perlu tegaskan bahwa hari ini kita turun ke jalan bukan atas nama siapapun, karena kita adalah satu, sepakat, kawan-kawan. Sepakat! Kita adalah satu, dan kita hari ini jadi bagian dari pihak-pihak atau dari individu-individu yang kemudian ingin menahan praktik-praktik perpanjangan tangan kekuasaan yang dijalankan secara koruptif oleh Bapak Jokowi, kawan-kawan. Kepada ketua KPU yang baru dan kepada kakak-kakak polisi yang ada di sini, merasa kita harus sama-sama paham bahwasanya di sini kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, karena hukum adalah kita dan suara rakyat adalah suara Tuhan. Sepakat, kawan-kawan? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup perempuan-perempuan yang terus melawan! Hidup rakyat Indonesia! Keserukan pada kawan-kawan yang lain untuk menyampaikan orasi politiknya, pandangan politiknya, bacaan-bacaan politiknya, supaya kita semua tahu dan abang-abang kepolisian di sana juga tahu betapa bahayanya hari ini demokrasi kita telah digerus, demokrasi kita telah dikebiri oleh satu orang yang kemudian menjadi perpanjangan tangan dari kapitalisme itu sendiri, kawan-kawan.